Hai guys, halo, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bahagia ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah tak disangka dalam waktu dekat orang ini akan takluk sama kamu. Nah, jadi sungguh tak disangka, wow. Ternyata dalam waktu dekat orang ini akan takluk. Nah, ya sama kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman semuanya yang mau dibacakan tarot secara personal reading secara private, kalian bisa langsung saja wawa ya. Caranya klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita show up kan. Wow. Kita show up kan ya. Jadi kita akan lihat ya di sini siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk padamu dalam waktu dekat, Tara? Wow. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget cemburu terhadap kamu, meskipun ya kamu tuh sudah berusaha menjaga sikap, tapi nggak tahu kenapa saking cintanya orang ini kepada kamu, sehingga orang ini tuh sering banget merasa cemburu ketika ada orang lain yang mendekati kamu. Nggak cuma itu aja, orang ini tuh juga sering cemburu ketika diri kamu tuh terlambat untuk mengabarinya. Gitu ya, jadi bisa memicu terjadinya konflik baru yang tidak diinginkan. Ya memang di sini kamu sadar gitu ya bahwa cemburu tuh artinya tanda sayang, tetapi jika cemburu dia berlebihan justru malah membuat kamu tuh merasa tertekan, merasa nggak nyaman gitu ya, karena bergerak kemanapun orang ini tuh selalu curiga terhadap kamu gitu ya, padahal kamu tuh sudah berusaha menjaga hati, menjaga sikap, menjaga jarak dengan yang lain untuk menjaga perasaannya, tetapi pada kenyataannya apa gitu ya, mungkin cinta dia ke kamu ini begitu besar sehingga membuat orang ini tuh merasa takut kehilangan dirimu. Wow, menarik ya. Kita lihat bottom decknya ada apaan. Nah, di sini dia sering banget ya kayaknya ngerasa overthinking terhadap kamu gitu ya, takut kalau kamu tuh kecantol dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena di masa lalu orang ini tuh pernah setia tapi ternyata dihianati oleh seseorang yang dia cintai. Nah, makanya orang ini tuh jadi ke bawah sampai detik ini di hubungan barunya. Nah, jadi ini yang perlu kamu pahami gitu ya. Kenapa dia selalu protek ke kamu, kenapa dia selalu OVT ke kamu, kenapa dia cemburu? Karena dia punya trauma, punya luka batin di mana dia pernah setia tapi dihianati oleh seseorang yang dia sayangi, sehingga membuat orang itu jadi trust issue ke bawah sampai detik ini gitu ya. Nah, di sini yang aku lihat ya, di antara dia ini mendekati kamu ya karena dia merasa bahwa kamu tuh berbeda ya, nggak seperti yang lain. Mungkin kamu tuh orangnya sabar, mungkin kamu orangnya dewasa ya, mungkin kamu tuh masuk ya sama kriterianya dia. Makanya apapun yang terjadi orang ini tidak akan pernah kamu lepaskan sekalipun ya diri kamu tuh meminta putus darinya. Nah, karena ketahuan di masa lalu gitu, mungkin saking nggak betahnya ya melihat cemburu dia yang begitu besar, kamu tuh sempat pernah ingin melepaskan dia, tapi apa yang terjadi justru malah orang ini takluk sama kamu. Dia tidak ingin kamu lepaskan karena dia menganggap bahwa diri kamu tuh seseorang yang sangat berharga di mata dia. Nah, jadi ketahuan tuh. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu dalam waktu dekat? Nah, ya, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah ya menjalin hubungan dengan kamu, tetapi ya entah karena kesibukan atau keadaan sehingga membuat kamu dan dia
lost komunikasi ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Meskipun hubungan ini sudah cukup lama berakhir gitu ya, tapi sampai detik ini orang ini tuh masih belum bisa melupakan kamu. Dan dalam waktu dekat orang ini tuh ada potensi muncul lagi dalam kehidupan kamu, tapi ya sudah menjadi versi terbaiknya ya. Mungkin dulu dia kekanak-kanakan, mungkin dia dulu egois ya. Mungkin ya cara dia mencintai kamu dulu itu salah, tapi saat ini ketika dia dipertemukan dengan kamu, dia hadir dengan versi terbaiknya. Artinya apa ya? Mungkin dia lebih dewasa, lebih ngerti perasaan kamu ya. Mungkin dia lebih kuat sayangnya ke kamu ya. Karena bisa dibilang saat ini tuh dia berharap gitu ya, ketika dia sedang berdoa, dia selalu gitu ya berharap agar kamu dan dia bisa dipersatukan lagi. Nah, di sini juga kelihatan tuh, kamu juga sepertinya masih ya tersisa rasa-rasa cinta yang belum bisa kamu lupakan juga gitu. Karena meskipun kalian sudah cukup lama tidak berkomunikasi ya, tapi energi kalian ini saling nyambung, saling tarik menarik. Mungkin pernah ya di antara kamu tuh ngerasa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepikiran dia. Nah, maka di saat itulah si doi ini ya, dia sedang memikirkan elu. Nah, kayak gitu. Ini kita lihat bottom decknya dulu. Nah, ini kayaknya yang membuat hubungan kalian berakhir ya, karena kalian ini tidak bisa menjaga komitmen yang sudah kalian sepakati gitu ya. Jadi yang membuat hubungan kalian berakhir tuh karena mungkin dia melanggar komitmen itu, ataupun mungkin kamu ya yang merasa bersalah karena tidak bisa menjaga kepercayaannya ya, atau mungkin bisa saja masih ada konflik batin yang belum terselesaikan ya, sehingga membuat kisah cinta kalian berakhir gitu ya. Tapi di sini kelihatan banget ya, dia masih belum bisa melupakan segala kenangan indah ya yang pernah kalian jalani di masa lalu. Nah, ini jadi kelihatan banget gitu ya. Kamu pun juga sama gitu ya. Kalau diingat-ingat, mungkin kita pernah makan jagung ya, jagung bakar di taman ya. Mungkin kita pernah apa ya, staycation, waduh. Ya, atau mungkin kita pernah bercanda-canda gitu ya. Jadi ini kayak benar-benar dua insan yang tidak bisa ngelupain memori yang sama. Nah, gitu ya. Dan di sini kelihatan ya, kayak meskipun hubungan kalian sudah cukup lama berakhir, tapi kayak lo tuh punya ruang tersendiri dalam hatinya dia. Meskipun banyak orang yang mungkin tuh jauh lebih sempurna ketimbang kamu, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi kamu. Nah, tuh ya, mamam tuh. Kita lihat di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk sama kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk sama kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk padamu dalam waktu dekat. Kita cek terlebih dahulu. Nah ya, kalau dilihat dari energinya, kamu tuh saat ini sedang bete ya, sedang kesel sama dia karena kamu tuh merasa tidak diprioritaskan lagi. Lo ngerasa kayak diri kamu tuh saat ini bukan prioritas utama dia. Kenapa? Karena orang ini tuh lebih mementingkan urusan pekerjaan dan teman-temannya daripada kamu yang sejatinya adalah pasangannya. Nah, makanya di sini ya kayak kamu tuh ngerasa iri gitu ya, merasa tidak dipentingkan lagi dalam hidupnya dia gitu. Padahal ya kamu mencintai dia tuh apa adanya, dan kamu tuh tidak pernah banyak tuntutan ya sekalipun kepada nih orang. Tapi kenapa justru malah orang ini tuh membalas kamu dengan ketidakpastian gitu ya. Dia perhatiin kamu di saat dia ada maunya gitu ya, tapi di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, sudah orang ini tuh kembali ke settingan awal ya, yang sok cuek lah, sok jutek lah, yang fokus dengan pekerjaannya lah, yang diajak ketemu ogah-ogahan, yang ngebalas WA kamu pun juga sepertinya lama. Itu membuat diri kamu tuh jadi merasa overthinking ya, takut ya kalau ternyata di belakang kamu tuh ada orang lain yang saat ini sedang dekat dengan dia. Nah gitu ya. Makanya ini juga kelihatan banget, kamu tuh
hidup kamu jadi nggak bisa tenang ya, kerja jadi nggak bisa fokus gitu ya. Mungkin kamu juga sering banget mendapatkan teguran dari manajermu, dari atasan kamu ya, karena nggak beres kerjaan kamu. Kenapa? Ya karena kehidupan cinta kamu sedang dalam kondisi yang nggak sehat, karena itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kamu gitu ya. Dan meskipun gitu ya, orang ini dalam waktu dekat dia akan takluk sama kamu ya, dan meminta maaf atas segala kelakuannya ke kamu, tapi diri kamu tuh masih dihantui gitu ya, dibayang-bayangi rasa ketakutan orang ini kembali ke settingan awal. Karena yang saya lihat di masa lalu tuh dia pernah menjanjikan adanya perubahan, tapi apa berubahnya dia tuh cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus balik lagi ke settingan awal. Nah, kamu takut gitu ya kalau ujung-ujungnya dia kayak gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Nah, kelihatan banget gitu ya. Terus bottom decknya apa? Wow, di sini ada kartu The Magician. Nah, yang perlu kamu waspadai ya, lebih sedikit hati-hati sama dia, karena yang saya rasakan meskipun dia sayang sama kamu, tapi orang ini mengandung energi manipulatif. Nah, kalau kamu nggak hati-hati ya, kamu yang akan banyak berkorban, kamu yang akan banyak menguras rasa kesabaran gitu ya. Kenapa? Ya cuma kamu yang berjuang sedangkan dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Nggak mau kan kayak gitu? Nah, makanya kayak kamu tuh harus bisa bersikap lebih tegas lagi sama dia. Artinya apa? Ya gue izinkan lo berubah ya, tapi dengan satu syarat ya, jika kamu berubah untuk kembali ke settingan awalmu, maka jangan salahkan aku apabila diriku tuh benar-benar meninggalkan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu harus tegas, karena di sini gitu ya, mungkin ya cara kamu mencintai dia yang penuh dengan kemanjaan ya, penuh dengan rasa memaklumi dia, sehingga membuat orang ini tuh kata maaf jadi nggak ada artinya kayak gitu. Nah di sini kamu harus strength, harus tegas lagi, jangan sampai gitu ya kalau kata maaf kamu tuh disalahgunakan lagi sama dia kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Ngeri ya. Kalau dilihat ya, memang di masa lalu kamu tuh merasa bahwa seseorang yang berdilin dengan kamu, dia adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya, dimana dia ini sangat bertopeng banget ya, pandai menutupi kesalahannya dengan kebaikan, sehingga membuat diri kamu tuh nggak bisa marah sama dia dan cenderung memaafkannya ketika orang ini berbuat salah gitu ya. Tetapi ya karena orang ini tuh pernah gitu ya melihat diri kamu tuh kecewa, melihat kamu marah besar, melihat diri kamu tuh bener-bener tak sudi lagi ya kembali sama dia. Akhirnya orang ini effort ya, dia menunjukkan perubahannya semata-mata dia tidak ingin kamu tinggalkan. Nah ya, kalau dilihat tuh dia sebenarnya tipikal orang yang sangat setia, cuman nggak tahu kenapa dia ini terjebak dalam satu circle pertemanan yang salah, yang mendukung dia untuk nggak setia, mendukung dia untuk berbohong, mendukung dia untuk nggak jujur. Nah gitu ya, tapi setelah orang ini berubah ya, dia mengurangi ya circle pertemanan dia dan memilah-milah gitu ya, mana circle yang membawa dampak positif dalam hidupnya dia. Nah makanya kenapa gitu ya saat ini dia berubah, dia tunjukkan kepada kamu bahwa dia benar-benar tulus bersungguh-sungguh ingin berkomitmen dengan kamu gitu ya. Nah ini kita lihat dulu bottom decknya ada apaan, ngeri. Tuh ya, sudah kelihatan banget ya. Dulu memang dia manipulatif banget ya, dia bertopeng banget gitu loh ya. Dan gak taunya kenapa di masa lalu tuh kamu begitu percaya sama dia, sampai-sampai mungkin kamu tuh rela mengorbankan segalanya demi dirinya dia. Mungkin ada yang korban materi, mungkin ada juga yang mengorbankan diri kamu sendiri demi kenikmatannya. Mungkin ada juga ya yang apa ya, dalam artian tuh mengorbankan kemampuan kamu demi karirnya dia, dan masih banyak lagi. Sepercaya itu dulu kamu sama dia, karena ya aku nggak bisa menyalahkan kamu ya,
Karena orang yang bertopeng tuh orang yang menurut aku tuh pandai banget memanipulasi, pandai banget memutarbalikkan fakta, menutupi keburukan menjadi seolah-olah kebaikan gitu ya. Tetapi untungnya saat ini kamu tuh jadi kayak banyak belajar dari kegagalan yang sudah-sudah. Kamu saat ini jadi lebih hati-hati gitu ya. Dan setelah semuanya terbongkar ya kamu sempat tuh marah sama dia, kecewa berat gitu ya. Sampai padanya membuat orang ini tuh berubah gitu ya. Berubah apa ya? Berubah menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Nah, kelihatan tuh ya, ada ini ya, Pack of Cup. Oke. Sebentar ya, aku baca dulu energinya. Nah, dari energi Pack of Cup ya, terlihat ya bahwa saat ini kamu berdiri dengan seseorang yang sepertinya sangat sayang sama kamu. Awalnya kamu tuh sempat merasa nggak yakin terhadap dirinya dia karena kamu dan dia memiliki ya perbedaan usia, dan dimana kayak aku tuh ngerasa bahwa apa ya, basically usia orang ini tuh kayak under di bawah kamu deh gitu ya. Iya, kelihatan ya, kayak sebentar ya. Jadi kayak ada noisy. Kayak usia orang ini tuh under di bawah kamu. Jadi kayak kamu tuh sempat merasa nggak yakin, ya, sempat kayak ngerasa ragu sama dia gitu ya, karena kamu takut gitu ya kalau ternyata orang ini tuh nggak benar-benar mencintai kamu gitu ya. Kalau ternyata orang ini tuh hanya memanfaatkan kebaikan ataupun kelebihan kamu, tapi setelah orang ini membuktikan kepada kamu gitu ya, ternyata orang ini benar-benar tulus, sayang, mencintai kamu apa adanya, membuat kamu tuh jadi kayak ngerasa percaya dan yakin gitu ya bahwa memang perbedaan usia itu tidak menghalangi sebuah hubungan. Nah, seperti itu. Dan namun yang saya rasakan ya, yang saya rasakan bahwa saat ini komunikasi tuh jarang terjalin, yang membuat kondisi kalian tuh jadi semakin jauh. Karena pada dasarnya gitu ya, hubungan tanpa adanya komunikasi yang baik dan benar itu akan membuat kayak kalian tuh jadi berjarak gitu ya, membuat kalian tuh kayak jadi ada gap gitu ya. Tetapi dalam waktu dekat orang ini tuh akan mengusahakan yang terbaik, artinya sesibuk-sibuknya dia, orang ini tuh tidak akan pernah ya untuk selalu mengabari kamu gitu. Karena di sini tuh gara-gara komunikasi yang buruk ya, kamu sama dia jadi sering berkonflik, jadi sering salah paham, jadi sering kayak apa ya, menyalahkan, jadi kayak sering tuduh-tuduhan gitu. Padahal sebenarnya itu bukan kalian yang salah, tapi komunikasi yang kurang terjalin gitu. Apalagi terutama bagi kamu dan dia yang mungkin tuh saat ini sedang menjalani hubungan LDR. Wow, di sini ada Three of Cup ya. Nah, ada Three of Cup. Jadi Three of Cup ini ya, saya merasa bahwa mungkin ya kamu menjalin hubungan sama dia di saat kamu tuh udah punya pasangan ya. Jadi kayak mungkin kamu dicintai berondong ya, kalau dia cowok tuh berondong, kalau dia cewek ya mungkin cabe-cabean gitu ya. Tapi lo tuh udah punya pasangan sah, dan kamu nggak bisa membohongi perasaan ini gitu, bahwa kamu tuh kayak sampai mati rasa lo sama pasangan kamu sendiri, karena ya merasa cinta kamu tuh terfokuskan, teralihkan sama dia gitu. Dan di sini aku nggak bisa menyalahkan kamu ya, kenapa kamu jatuh cinta sama dia, karena mungkin
diri kamu tuh kayak ngerasa kurang dihargai sama pasangan kamu sendiri. Nah makanya itu yang membuat kamu serong, yang membuat diri kamu tuh mungkin ya menjalin hubungan dengan pihak lain gitu. Dan pasangan kamu ini tipikal orang yang nggak mau introspeksi diri gitu loh. Makanya kamu merasa nyaman ya sama perlakuan dia meskipun ada perbedaan usia gitu. Ini aja yang usianya di bawah kamu, dia bisa ngertiin kamu ya, bisa sayang kamu, menyanjung kamu, meratukan dirimu, merajakan kamu ya kalau lu cowok gitu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan takluk dan tunduk sama kamu. Nah, Nine of Cup. Wow, ya. Yang aku rasakan ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama mencintai kamu dan dia terlibat ya dalam cinta lokasi. Karena saya merasa ya bahwa seseorang yang akan takluk sama kamu, dia adalah seseorang yang memang satu pekerjaan dengan kamu. Kamu nggak sadarkah gitu ya bahwa selama ini tuh mungkin perhatian-perhatian kecil yang dia berikan, tatapan-tatapan manis yang cukup dalam yang dia lakukan, itu merupakan implementasi bukti bahwa orang ini tuh sangat ingin memiliki kamu. Tetapi mungkin ya kamu itu nggak peka sama dia, mungkin kamu menganggap dia kayak saudara, kayak teman sendiri, sehingga kayak kamu tuh menyampingkan rasa kecurigaanmu bahwa orang ini tuh suka sama kamu gitu. Padahal dari gesturnya, dari cara dia memperlakukan kamu ya, ini tuh kayak beda banget, nggak kayak perlakuan ke teman-teman yang lain. Mungkin kayak kamu tuh sering ditraktir sama dia, sering diantar pulang ya, sering diberikan sesuatu gitu ya. Dan mungkin kayak orang itu sering apa ya, dalam artian tuh kayak ya menjadi garda terdepan kamu ketika kamu tuh terjadi sesuatu. Nah dari situ saja kayak sudah menggambarkan gitu bahwa memang orang ini memiliki ketertarikan yang cukup dalam terhadap dirimu ya. Ini kita lihat bottom decknya. Nah kamu tuh sempat ya sering banget salah paham sama dia karena dia terlalu cemburu terhadap kamu, tapi tidak berani dia sampaikan. Kenapa? Ya iyalah, kamu dan dia ini masih belum ada ikatan. Nah makanya dia nggak berhak negor kamu ya. Mungkin ya dia menunjukkan rasa cemburu dia dengan cara bersikap cuek, bersikap marah ya, ngelihat kamu tuh bagaikan lihat musuh, padahal di belakang lo tuh dia cemburu banget, kayak merasa nggak ikhlas gitu ya ada orang lain yang deket dengan kamu gitu ya. Meskipun dia belum menyatakan perasaannya gitu, tapi dia tuh berharap lu tuh bisa peka dong gitu ya. Gue selama ini deketin lo ya, berkorban segalanya demi lo ya, karena gue suka sama lo gitu. Dan di sini apa sih yang membuat dia ini nggak berani buat mengutarakan banyak hal ya di sini? Karena mungkin salah satunya kamu dan dia ini ada beda status ya, mungkin dia bawahan kamu sedangkan kamu atasannya. Atau mungkin bisa juga gitu ya, kamu tuh udah punya pacar ya, sedangkan dia suka sama lu. Dia nggak mau jadi pembinor, dia nggak mau jadi pelakor. Nah ya, atau mungkin bisa juga ketika dia mengungkapkan justru malah membuat kamu tuh jadi ngejauhin dia karena ngerasa nggak nyaman ya. Itu terutama bagi kamu yang kayak udah bestian sama dia, udah anggap dia kayak saudara, kayak kakak, kayak adik. Tentu kan kayak bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dia jadi kayak takut gitu ya, nanti gue mengungkapkan lo justru malah ngejauhin gue. Nah ada yang kayak gitu ya. Dan di sini kita akan coba cek dulu, kita akan lihat, saya akan coba lihat energinya dulu ya. Saya akan lihat bagaimana energi saat ini ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi saat ini, bagaimanakah energi saat ini, bagaimanakah energi saat ini, bagaimanakah energi saat ini. Nah, kalau dilihat ya, di antara kamu tuh kayaknya saat ini sedang sakit hati. Ya, sakit hati sama siapa ya? Sama orang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Mungkin kamu lelah dengan dramanya, mungkin kamu lelah dengan alasannya gitu ya. Dimana selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang semestinya kau dapatkan. Kayak mungkin tuh kasih sayang, perhatian, diprioritaskan ya, diberi apa ya, mungkin dihargai, mungkin dipuji, mungkin disanjung gitu. Kayak
Ya gue sama lo ini pacaran loh, tapi gue ngerasa lo tuh kayak bukan pacar gak sih, kayak orang lain gitu, kayak kita ini orang asing gitu loh. Kayak ya gue cinta sama lo tapi lo gak pernah gitu menunjukkan rasa cinta lo. Gimana gue bisa percaya kalau lo tuh benar-benar ingin berkomitmen sama gue gitu ya. Gue sakit hati, gue kecewa gitu, karena saat ini ya semestinya gue lo sayangi tapi lo abaikan. Lo lebih mementingkan orang lain, lo lebih mementingkan circle lo ya, ketimbang gue yang selama ini tuh mungkin mati-matian ya mempertahankan lo, bela-belain lo kayak gitu. Bottom decknya apa? Nah bahkan ya, karena diri kamu merasa sakit hati sampai kamu tuh kayak pengen ngambil opsi, kayak lo tuh pengen ngambil pilihan lain gitu ya. Kayak pilihan apa ya, antara putus dan bertahan gitu ya. Kayak lo mencoba berpikir secara realistis. Ketika sebuah hubungan sudah tidak menghadirkan kebahagiaan, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik daripada ngebelain mati-matian sama seseorang yang gak tahu diri, sama seseorang yang gak bisa menghargai lo, sama seseorang yang tidak memprioritaskan diri kamu. Nah ya, sampai kayak kamu tuh terjebak dalam sebuah pilihan opsi gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya, bagaimanakah energinya saat ini, bagaimanakah energinya saat ini, bagaimanakah energinya saat ini. The Hermit. Wow ya, kalau dilihat saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang mencari kabarmu ya. Tentu dia adalah seseorang yang sepertinya mungkin merasa menyesal gitu ya. Selama dia menjalin hubungan dengan kamu, mungkin dia masih belum bisa menghadirkan kenyamanan dan kebahagiaan sehingga ya kau tinggalkan gitu ya, atau mungkin hubungan ini berakhir. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, atau mungkin bisa juga ini mengindikasikan ya, menggambarkan tentang diri kamu tuh yang terlalu lelah menghadapi seseorang yang suka cari gara-gara di saat kayak kamu tuh ingin berdamai dengan keadaan ini. Nah juga bisa menggambarkan tentang hal itu ya. Terus ya, alasan orang ini mencari kamu ya, karena di masa lalu tuh dia menyepelekan kamu ya. Dia tuh kayak merasa bisa hidup bahagia tanpa dirimu. Tapi pada kenyataannya setelah dia mencoba dan menjalani, justru malah dia merasa terpuruk. Dia mengingat kamu terus, gak bisa move on darimu, sehingga itulah yang memicu trigger kenapa dia pengen balik ya, pengen komunikasi dengan kamu. Ini kelihatan kamu dan dia sudah putus ya. Jadi kayak sudah putus ya, mungkin putus, ada yang putus baik-baik, ada yang putus masih dalam keadaan berkonflik. Ada juga yang mungkin tuh ya sudah, kita daripada bertahan ya, tapi bagaikan air dan minyak, lebih baik kita melepaskan aja gitu, karena perasaan gak bisa dipaksakan ya. Tujuan kita menjalin hubungan untuk kebahagiaan, bukan untuk kesedihan, seperti itu. Kita cek lagi ya, bagaimana energinya saat ini. Bagaimanakah energi saat ini? Energi saat ini. Oke. Ini menggambarkan tentang kondisi psikologis kamu yang saat ini tuh nggak tahu kenapa ya, kayak seiring bertambahnya waktu lo jadi apa ya, bisa dibilang lo kayak nggak terlalu fokus sama kehidupan love life kamu gitu ya. Kayak lo jadi nggak fokus sama kehidupan love life kamu, karena saat ini kayak kamu tuh lebih milih fokus karir aja deh, fokus pekerjaan gitu ya. Karena gue selama ini tuh mungkin dibikin sakit hati terus, gue udah capek, gue udah lelah sama kehidupan cinta yang penuh dengan drama gitu ya. Daripada gue mati-matian kayak gini, lebih baik ya gue memanfaatkan ya, gue fokus saja sama orang yang benar-benar berkualitas. Nah ini menggambarkan tentang energi kamu yang sepertinya tuh kayak ya udah gue lelah gitu ya, gue capek gitu. Bottom decknya kita lihat dulu ya. Nah ini dari bottom decknya ya, kayak lo tuh saat ini sudah bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Artinya apa ya, kayak mungkin dulu tuh kayak kamu tuh sering banget ya konflik sama diri kamu sendiri gitu, kayak kenapa gue gak sempurna, kenapa gue lemah gitu ya,
kenapa gue nggak berharga di mata orang-orang ya, kenapa gue ini sial banget hidupnya gitu. Tapi saat ini kayak diri lo tuh ngerasa bahwa gue bisa menerima gitu ya, kayak ya udah deh gitu ya, terserah orang lain tuh mau menilai apa tentang diriku sendiri, hanya Tuhan dan aku yang tahu tentang kondisiku sekarang gitu. Nah makanya kayak di sini lo jadi lebih bahagia hidupnya ya, kelihatan banget. Kita cek lagi ya di sini bagaimana energinya. Tuh kebaca lagi. Tapi energinya berbeda ya. Ini satu kartu tapi energinya berbeda. Dan di sini ada juga gitu ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini lebih fokus memilih ya, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Karena kayak diri kamu tuh udah mulai berserah gitu ya, mungkin bertambahnya usia, ya masa hidup gue gini-gini aja gitu. Mungkin di masa lalu gue udah terlalu sering banyak dosa gitu ya. Dan saat ini waktunya gue perbaiki, dimana kayak gue tuh pengen gitu ya, lebih mendekatkan diri dan berserah diri kepada Tuhan gitu. Kayak ya udah gitu, kamu berserah aja gitu ya. Kayak mau rejeki, mau jodoh ya, ataupun segalanya, udah kayak kamu pasrah aja. Dan ini semuanya biasanya terbentuk tuh dari mungkin kayak kamu tuh udah putus asa ya, karena kamu udah terlalu sering mengalami kegagalan, mungkin kamu udah terlalu sering mengalami penderitaan ya. Makanya kayak ya kamu lebih memilih untuk apa ya, bisa dibilang ya udah untuk mengakhiri saja gitu ya, kayak dan menyerahkan aja semuanya kepada Tuhan gitu ya. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat ya bagi diri kalian, dan buat teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh banget, silahkan klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.